Betul. Jadi hilirisasi dan peti illegal mining ini sesuatu yang memang antara dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Mbak. Di satu sisi memang tadi itu hilirisasi merupakan suatu kewajiban hukum, di sisi lain ada kemudian peristiwa hukum ini yang bisa menghambat hilirisasi. Apa itu? Yaitu peti, penambangan tanpa izin. Ya. Nah, secara hukum ini sudah diatur, Mbak. Di pasal 158 Undang-Undang Minerba itu diatur. Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pidana. Itu jelas. Jadi tidak ada alasan bagi peti penambang tanpa izin itu ada di Republik ini. Nah, tapi kenyataannya kita lihat, misalnya di Bangka Belitung, Timah, itu hari ini peti masih marak. Kemudian di Jambi, di Bengkulu, di Kalimantan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Apa sih sebabnya? Paling tidak ada 4 soal, Mbak. Yang pertama adalah soal penegakan hukum. Nah, ini penegakan hukum yang menurut saya lemah, ini menjadi persoalan. Mengapa lemah? Karena di satu sisi aparat penegak hukum juga dilema, Mbak. Mau menangkap ini, kemudian ini punya masalah hukum, tidak ditangkap, ini juga ada masalah hukum. Kenapa misalnya ini jadi dilema? Karena ketika ditangkap, ini tidak menyelesaikan masalah. Ada masalah sosial, masalah ekonomi yang kemudian ditimbulkan. Okay. Karena Mbak, peti itu rakyat itu mendapatkan kemakmuran. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan penambangan, di satu sisi rakyat ini makmur. Tapi di sisi ada lain nilai ekonomi juga begitu yang dirasakan oleh masyarakat ya, Pak Reni. Dan itu dilema aparat penegak hukum ketika mereka menangkap itu ini ada 1.700 Mbak peti di Republik ini. Ketika 1.700 itu kalau misalnya satu peti itu ada 10 orang, berarti ada 17.000 rakyat yang terlibat di peti. Nah, kalau ini dipidana, maka ini akan menjadi masalah sosial baru. Tapi ketika tidak dipidana, ada kerusakan lingkungan, ada bocor keuangan negara, kemudian ada konflik sosial dan lain-lain. Ini yang menyebabkan dilematik penegakan hukum. Itu soal pertama. Soal kedua adalah soal kaitan dengan masalah perizinan. Andaikan misalnya rakyat penambang peti tadi itu diberikan fasilitas, diberikan izin penambang rakyat, tentu mereka akan lebih memilih mendapatkan izin dibandingkan mereka menambang ilegal. Tapi kenyataannya untuk mendapatkan izin, ini bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Nah, butuh biaya, butuh keahlian, butuh dokumen-dokumen persyaratan yang tidak begitu mudah didapatkan oleh mereka. Nah, ini saya kira mengapa peti ini juga menjadi persoalan dalam rangka penegakannya. Begitu. Itu di sektor ataupun juga para pelaku usaha yang memiliki izin yang legal justru dirugikan dengan adanya pertambangan ilegal. Nah, sejauh ini seperti apa kerugian yang dirasakan oleh para pelaku usaha, Pak? Kemudian seperti apa win-win solution-nya ini terkait dengan hal ini? Maksudnya kalau dengan peti ya, ini untuk siapa dulu ya? Untuk Anda, Pak Jabin. Pertanyaan untuk saya atau Pak Ahmad? Pak Jabin. Oke, mengenai peti, padahal ya, memang itu kan tadi dibilang ya, maksudnya itu sangat susah sekali untuk penegakan hukumnya dan lain-lain. Dari dulu saya sudah membuat banyak presentasi ke Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian dan lain-lain. Saya sudah memasukkan banyak sekali input bahkan ke Kementerian ESDM bahwa untuk tambang-tambang ilegal ini mohon diberi payung hukum. Salah satunya, menurut saya kalau kita tarik benang ini, problem masalah semua peti ini, ujung-ujungnya adalah tata ruang. Tata ruang kita sekarang ini tidak sangat mendukung yang namanya untuk adanya WPR, wilayah pertambangan rakyat, yang ditunjuk dan diketok palu oleh DPR bahwa itu di mana adalah area wilayah pertambangan rakyat sehingga IPR bisa diterbitkan, izin pertambangan rakyat bisa diterbitkan, itu WPR-nya semua tidak jelas yang saya dengar di lapangan. Bahkan ada satu daerah WPR, atasnya sudah sawit semua. Jadi menurut saya balik-balik, kita harus mengadakan eksplorasi massal di bubble untuk mengetahui cadangan timah kita sisanya di mana aja gitu. Soalnya namanya masyarakat perlu makan dan lain-lain. Tadi yang Pak Ahmad juga bilang sosioekonomiknya itu harus juga harus penting sekali juga untuk maksudnya jadi prioritas negara ini ya. Mereka maksudnya tidak bisa dibilang di stop begitu saja gitu. Jadi kasihlah payung hukum. Salah satunya ya gitu, WPR harus dibenahi. Kalau enggak mereka tetap akan menambang di mana timah yang sisa-sisa timah yang ada yang di luar IUP yang izin lengkap. Oke.
Oke, baik. Jadi Artinya, ujung-ujungnya iya. menurut saya sih tata ruang yang perlu diatur kembali. Oke, baik. Tadi poin tata ruang dan juga poin tadi seperti apa bisa diberikan perizinan juga begitu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Reddy. Nah, tapi sebetulnya kendala utamanya ketika akan diberikan perizinan, tadi Anda menyebutkan begitu bahwa perizinannya cukup sulit. Poin apa Pak yang paling sulit untuk dirasakan begitu sejauh ini Pak Reddy? Ya, kita belajar dari kasus Gunung Botak, Mbak. Gunung Botak di Pulau Buru itu satu gunung juga isinya tambang emas ya. Tapi kemudian itu harus presiden, Mbak, yang menutupnya. Karena waktu itu gubernur tidak mampu, kemudian Kapolda tidak mampu, kemudian menteri pun tidak mampu, menteri SDM, kemudian Kapolri itu presiden. Presiden memerintahkan agar kemudian penambangan ilegal di Gunung Botak itu dihentikan. Kemudian berhenti sampai hari ini secara formal, walaupun masih ada dikit-dikit. Nah, ini yang saya kira memang diperlukan. Ada perintah dari presiden kepada seluruh satuan di bawahnya, khususnya aparat penegak hukum, itu untuk kemudian melakukan proses pembinaan dan pengawasan terhadap penambang ilegal. Mereka memang melakukan penambang secara ilegal, tapi di sisi lain ada dampak ekonomi yang mereka dapatkan ketika mereka menambang. Nah, ini diperlukan pembinaan pengawasan, Mbak. Dibina mereka, dibentuk untuk koperasi, diberikan fasilitasi untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, kemudian dibina bagaimana melakukan penambangan yang baik, good mining practices, reklamasi pasca tambangnya dibantu, diberikan supervisi oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas SDM. Nah, saya kira ini menjadi win solution. Di satu sisi mereka menambang secara ilegal, mendapatkan manfaat secara ekonomi bagi kepentingan mereka, negara pun kemudian mendapatkan penerimaan negara dan penerimaan daerah, kemudian lingkungan pun terpelihara. Karena mereka ya menambang dengan kaedah-kaedah teknik pertambangan yang baik di bawah pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ya seperti ini saja. Mereka tetap melakukan tindak pidana, dan kalau sudah urusan perut, rakyat itu ya sudah. Kalau mau ditangkap, ya apa boleh buat. Nah, bayangkan Mbak, ada 1.700 tambang ilegal di Republik hari ini. Kalau kemudian satu tambang itu ada 10 orang, berarti ada 17.000 rakyat yang kemudian terlibat. Kalau kemudian mereka dipidana, artinya ada 17.000 perkara pidana yang diproses. Yeah. Nah, untuk memidana rakyat, itu juga ada cost. Polisi ada beban penyidikan keluar dari APBN, ketika masuk kejaksaan, ada uang dari APBN ketika proses kejaksaan, begitu di persidangan. Ketika rakyat ditangkap, masuk penjara, negara pun harus kemudian mengeluarkan uangnya untuk kemudian menghidupi mereka di penjara. Artinya cost hukum yang ditimpulkan itu lebih besar dibandingkan ketika kemudian mereka mendapatkan izin secara legal. Nah, saya kira Mbak, ke depan ini harus ada Satgas. Jadi Satgas yang terlibat itu seluruh kementerian lembaga, Kapolri, kemudian Kejaksaan, kemudian SDM, Menteri Dalam Negeri, membereskan dari hulu ke hilir.